Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa sampai kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat serta seluruh umat beliau. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tinjauan mengenai nikah dalam hadis Nabi, di mana kita sering mendengar bahwa nikah itu hukumnya sunnah dengan mengutip hadis Nabi, an-nikahu min sunnati wa man lam ya'mal bis sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah bagian dari sunnahku, maka siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, dia tidak termasuk dari golonganku. Yang kedua, hadis yang sering dikutip sebagai dasar bahwa nikah itu sunnah adalah hadis yang panjang terkait dengan 3 pemuda yang datang kepada istri Nabi untuk menanyakan ibadah Nabi. Setelah diberikan penjelasan, akhirnya mereka menghitung-hitung amalnya betapa jauh amal mereka daripada Nabi, sehingga ketiganya bersumpah, dan satu akan sholat setiap malam, yang satu akan puasa, dan yang satu akan meninggalkan perempuan dan tidak mau menikah. Nah, kemudian sampai kepada Nabi mengatakan, apakah kalian mengatakan begini-begini? Jawab, benar Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, wallahi inni lakhsyakum lillah. Ketahuilah bahwa demi Allah aku adalah orang yang paling takut pada Allah dan yang wa'atqakum lahu, dan yang paling bertakwa padanya. Lakin ya asumu wa uftiru, tapi saya berpuasa dan saya berbuka, wa usolli wa arkudu, dan saya sholat dan juga tidur, wa tazawwaj nisa, dan menikahi beberapa perempuan. Faman raghiba an sunnati, ini yang sedikit. Faman raghiba an sunnati, maka siapa yang tidak senang dengan sunnahku, falaysa minni, dia tidak termasuk dari golonganku. Saudara-saudara yang saya hormati, bahwa sunnah di sini tidak mengandung hukum fikih atau hukum sunnah sebagai lawan dari wajib. Sunnah di sini adalah dalam pengertian jalan yang dilalui Nabi atau perilaku yang dilakukan oleh Nabi. Di sini tinjauannya tinjauan ilmu hadis, bukan tinjauan fikih. Jadi sunnah di sini adalah jalan yang dilakukan Nabi, artinya Nabi melaksanakan nikah. Maka orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi dalam rangka menikah, maka dia tidak termasuk pada golongannya. Adapun hukum nikah sendiri itu bisa berangkat dari hadis Ibnu Mas'ud yang mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan, kami ada beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan, dalam kondisi pemuda, seorang dan pemuda, la najidu syai'an, tetapi tidak mempunyai sesuatu, artinya tidak punya bekal. Faqala lana Rasulullah, kemudian Rasul bersabda kepada kami, ya ma'asyarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, barang siapa di antara kalian yang sudah ba'ah di sini oleh para ulama diartikan dua, ada al-ba'ah, bacakan yang ba'ah artinya mu'natuz ziwaj, biaya pernikahan, dan kalau baca pendek ba'ah artinya al-jima', kemampuan untuk membuahi. Barang siapa yang sudah mampu ba'ah falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah.
fainahu aghaddu lil basar, karena nikah itu akan lebih menjaga mata, wa ahsanul farji, dan lebih memelihara kemaluan. Wa man lam yastati, nah bagi yang belum siap, belum mampu, fa'alaihi bisawm, maka dia mau banyak puasa, fainahu lahu jaun, karena puasa itu bisa menjadi kendali. Jadi hukum nikah itu bukan sunnah. Kalau pada hadis ini falyatajawwaj, itu fi'il fi'il amar, perintah. Sedangkan al-amru lil wujub, bahwa pada dasarnya hukum amar itu menunjukkan wajib, kecuali ada dalil lain yang mendistorsi dari kewajiban ini, maka turunlah dia menjadi sunnah. Nah, kewajiban ini dikaitkan dengan istita'ah. Oleh karena itu, hukum nikah bisa berputar di sekitar 5 hukum taklifi itu. Dia bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Nikah itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah punya kemampuan untuk menikah, dia punya biaya, dia punya kemampuan untuk membuahi, dan kalau dia tidak menikah, dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinahan atau prostitusi. Maka bagi orang seperti itu, nikah itu hukumnya wajib. Sedangkan bagi orang yang punya kemampuan bagi material maupun kemampuan membuahi, tetapi dia masih bisa mengendalikan nafsunya, tidak tergelincir kepada perzinahan, kalau dia melaksanakan nikah maka hukumnya sunnah. Bagi orang yang nikah tetapi nikahnya itu bisa menimbulkan madarat bagi pasangannya, maka nikah itu hukumnya menjadi haram. Atau bagi orang yang tidak punya kemampuan baik materi maupun kemampuan membaik, dia melaksanakan nikah dan nanti tidak bisa menjaga keutuhan keluarganya, maka kalau dia nikah hukumnya adalah haram. Sedangkan bagi orang yang tidak punya keinginan untuk menikah, sementara dia punya kemampuan untuk menikah, kalau dia menikah maka hukumnya adalah makruh. Sedangkan bagi orang yang tidak punya keinginan untuk menikah, dia punya kemampuan untuk menikah, dia punya kemampuan untuk menjaga keturunannya, menjaga keluarganya, tapi dia tidak punya keinginan untuk menikah, kalau dia menikah maka hukumnya mubah. Oleh karena itu maka hukum nikah bukan sunnah dengan berdasarkan tadi hadis nikahu sunnati atau paman rogiban sunnati falaysa minni, tapi hukum nikah bisa berputar di antara wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.